Halo Lur, apa kabar? Kepriwe kabare? Bapak, Ibu, Mas, Mbak E, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan selalu. Amin. Balik lagi bersama Mimin di Andy Movie, channel idaman asli ngapak, orang ngapak, ora kepenak. Sebelum ke videonya jangan lupa pencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Oke, kalau sudah mari kita siap-siap ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan, dan mari kita nonton lagi. Di video ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Bully. Film ini rilis di tahun 2018. Film ini berkisah tentang seorang anak muda yang berfisik gendut dan selalu dibully oleh teman sekolahnya. Anak tersebut bernama Jimmy yang diperankan oleh Tucker Albrizi. Ia selalu diganggu dan dibully oleh teman-temannya yang bernama Miles yang diperankan oleh Jack DeFalco. Di sekolah hampir setiap hari Miles dan gengnya selalu datang untuk membuli Jimmy. Sampai suatu ketika ia bertekad untuk membalas dendam perlakuan Miles dan berlatih tinju bersama Manny, salah satu pelatih profesional yang diperankan oleh Danny Trejo. Penasaran bagaimana aksi Jimmy membalas perlakuan Miles? Langsung baik ke videonya. Codot, check it out. Film dimulai di sebuah sekolah menengah. Di sana terdapat siswa yang bernama Jimmy dan satu lagi si tukang bully yang bernama Miles. Karena fisiknya yang gendut, Jimmy selalu diganggu dan dibully oleh Miles. Namun meski dibully tiap hari oleh Miles, Jimmy tidak pernah melawannya. Ia hanya bisa diam dan pasrah ketika dibully oleh Miles dan gengnya. Fuck you looking at, fat boy? Jimmy juga memiliki teman yang bernama Andy dan Bobby. Mereka bersahabat dan selalu bersama-sama ketika di sekolah. Scene berpindah ke rumah Jimmy. Di sana terlihat Jimmy yang sedang makan malam bersama ayahnya. Ayahnya bertanya kepada Jimmy bagaimana dengan sekolahnya. Ayahnya pun meminta Jimmy untuk segera mencari pacar di sekolahnya itu. You know, girls. Anyone tickle your fancy? Namun apa daya, jangankan berpacaran. Untuk PDKT dengan wanita saja, Jimmy merasa insecure karena perawakannya yang gendut itu. Problem is, I don't think I tickle any of theirs. Keesokan harinya terlihat Jimmy dan kedua sahabatnya itu bersama-sama berangkat ke sekolah. Namun di jalan mereka bertemu dengan Miles dan gengnya. Seperti biasa, lagi-lagi Miles mengganggu Jimmy. Kali ini Miles memalak Jimmy sebesar $100. Jimmy pun tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu Miles meninggalkan Jimmy dan berkata akan membahasnya ketika di sekolah nanti. Tidak hanya Jimmy, saat pelajaran di kelas, Miles pun mengganggu Bobby hingga Bobby kena semprot oleh guru di kelasnya. Two smaller baby. Hey, what's going on over there? Setelah jam pelajaran usai, Jimmy mencoba menghibur Bobby dengan menraktirnya makan di kantin hari itu. Saat di kantin, Andy dan Bobby mencoba untuk mencombelangi Jimmy dengan teman satu kelasnya yaitu Adrian. Karena saat Jimmy makan, Adrian selalu saja memandanginya. Saat sedang enak-enak makan, tiba-tiba Miles datang kembali menemui Jimmy dan menagih uang $100 itu. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, Jimmy pun menolak untuk memberikan uang tersebut kepada Miles. Mendengar hal itu, Miles menjadi marah kepada Jimmy. What the fuck did you say? Karena merasa terganggu dengan kedatangan Miles, salah satu siswa di sana menegur Miles dan meminta untuk berhenti mengganggu Jimmy. Karena merasa tidak terima ditegur, Miles menjadi marah dan memaki-maki siswa tersebut. You're the one who's gonna get hurt if you don't shut your fuck. Hingga datang sepupu dari siswa tersebut yang berbadan besar menghampirinya. Tentu saja Miles langsung takut dan pergi meninggalkan mereka. Sepulang sekolah, lagi-lagi Miles mencegat Jimmy. Karena kesal dengan kejadian saat di kantin tadi, Miles pun memaksa Jimmy untuk memberinya uang $100. Jimmy yang tidak mempunyai uang sebanyak itu pun menolaknya. Karena sudah saking kesalnya, Miles lalu mengajar Jimmy habis-habisan. Hingga salah satu pemilik rumah di komplek tersebut keluar dan menyuruh Miles pergi dari sana. Orang tersebut bernama Mr. Action. Melihat luka di wajah Jimmy, lalu Mr. Action mengajak Jimmy ke rumahnya untuk diobati. Ternyata diketahui bahwa Mr. Action ini adalah mantan seorang petinju profesional. Mendengar hal itu, Jimmy pun meminta untuk diajari bertinju kepada Mr. Action agar dirinya bisa melawan Miles dan menghentikan aksi pembuliannya di sekolah. Namun karena sudah lama pensiun dari dunia tinju dan usianya yang sudah tua, Mr. Action mencoba untuk merekomendasikan Jimmy agar dilatih oleh temannya yang bernama Manny. I think I know somebody who might be able to help. Manny dikenal sebagai salah satu petinju profesional di kota itu. Mendengar hal itu, Jimmy pun sangat senang. Lalu setelah mengobati Jimmy, Mr. Action mengantarkan Jimmy pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ibu Jimmy terkejut melihat luka yang ada di wajah Jimmy dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. God, what happened? Are you okay? Lalu Mr. Action pun menjelaskan kalau Jimmy terlihat perkelahian dan dihajar oleh berandalan di depan rumahnya.
Karena sudah menolong dan mengobati Jimmy, ayah dan ibu Jimmy pun berterima kasih kepada Mr. Action. I appreciate what you did, but Jimmy will be fine. Keesokan harinya, Jimmy bersama kedua orang tuanya datang ke rumah Mr. Action. Mereka meminta Mr. Action untuk melatih Jimmy agar bisa menjaga diri. Lalu Mr. Action membawa Jimmy beserta orang tuanya ke tempat temannya yang bernama Manny itu. Di sana, Mr. Action memperkenalkan Jimmy dan orang tuanya kepada Manny dan meminta Manny untuk melatih Jimmy bertinju. Manny pun menyetujui permintaan Mr. Action itu, tapi dengan syarat Jimmy harus bersungguh-sungguh saat berlatih. Lalu Manny meminta Jimmy untuk datang dan mulai latihan besok. By tomorrow, we'll get started. Keesokan harinya, Jimmy datang bersama Mr. Action ke tempat Manny untuk berlatih. Sebelum latihan dimulai, Manny sedikit memberikan motivasi kepada Jimmy. Lalu Manny memulai latihan dengan mengajari Jimmy cara memukul. Let's go. Okay, come on, Jimmy, harder. Hari itu Jimmy terlihat sangat bersungguh-sungguh dalam latihannya. Setelah selesai dengan latihannya, Mr. Action kembali mengantar Jimmy pulang ke rumahnya. Saat perjalanan pulang, Jimmy sedikit curhat kepada Mr. Action. Kalau di sekolah Jimmy terus dimintai uang oleh Miles sebesar $100. Dan Miles juga sering membuli Jimmy dan teman-temannya. Lalu Mr. Action memberikan saran kepada Jimmy agar Jimmy mengiyakan saja permintaan Miles itu. Bahkan ditambah menjadi $200. Asalkan jangka waktu pemberiannya diundur. But if he waits a little bit, you'll give him 200. Mr. Action berharap jika waktunya tiba nanti, Jimmy sudah bisa menguasai tinju dan tidak perlu membayar uang $200 tersebut. Bahkan Jimmy bisa membalas untuk mengajar Miles. We need at least a month of hard work for starters. Keesokan paginya di sekolah, Miles kembali mendatangi Jimmy dan meminta uang $100 itu. Sesuai dengan saran yang diberikan Mr. Action, Jimmy mengiyakan permintaan Miles dan berjanji akan memberinya lebih menjadi $200 asalkan diberi waktu beberapa minggu untuk mendapatkan uang itu. I owe you, I'll give you 200. $200. Miles pun menyetujui permintaan Jimmy tersebut dan pergi meninggalkannya. Sepulang sekolah, Jimmy kembali lagi untuk berlatih. Namun hari ini semangatnya agak menurun, terlihat dari pukulannya yang semakin melemah. Di sini Manny sedikit menegurnya, karena ia tidak ingin melatih orang yang tidak bersungguh-sungguh. Jimmy pun mengatakan kalau hari ini ia sedikit kelelahan. I'm tired. Lalu Manny mendatangi Mr. Action dan mengatakan kalau Jimmy hari ini sangat tidak bersemangat latihan. Di sini Mr. Action memahami hal itu dan berniat akan menanyakan langsung kepada Jimmy. I hear you, Manny. Ketika mengantarkan Jimmy pulang, di dalam mobil Mr. Action bertanya kepada Jimmy, kenapa hari ini sangat tidak bersemangat. Jimmy pun menjawab kalau dirinya saat ini sudah sangat putus asa dan merasa kalau latihannya selama ini akan sia-sia. I don't think that this is gonna work. Karena dirinya lemah dan gendut dan tidak mungkin bisa mengalahkan Miles dalam waktu beberapa minggu. I mean, look at me. I'm fat. I'm tired. Jimmy juga mengatakan kalau dirinya rela memberikan uang $200 dan pasrah apabila dibully seterusnya. Namun Mr. Action terus memberikan Jimmy semangat dan motivasi. Isn't that worth working hard for? Sesampainya di rumah, Jimmy bertemu dengan ayahnya. Ayah Jimmy bertanya bagaimana tentang latihannya. Jimmy pun menjawab sama seperti di dalam mobil, kalau dirinya merasa putus asa dan menganggap latihannya akan sia-sia. Mendengar hal itu, ayah Jimmy pun memberikan motivasi kepada anaknya itu. They won't have to go through what you're going through now. Akhirnya setelah mendapatkan motivasi dari Mr. Action dan ayahnya, kini Jimmy menjadi bersemangat kembali. Keesokan harinya di sekolah, Jimmy dan sahabatnya didatangi lagi oleh Miles. Di sini Miles kembali membuli Jimmy dan sahabatnya itu. Miles juga memaksa Jimmy agar segera memberikan uang $200 itu. Miles juga mengancam kalau sampai Jimmy mengingkari janjinya, ia akan menghajar Jimmy dan kedua sahabatnya itu. Oh, and if for some reason you don't make good on that money you owe me, he's next, and then you. Lalu Jimmy mendatangi Bobby. Melihat Bobby yang terus-terusan dipukuli oleh Miles, Jimmy merasa tidak tega dan mencoba untuk menghiburnya. Jimmy melihat kedua sahabatnya yang terus dibully oleh Miles semakin bersemangat dan termotivasi untuk bisa menghajar dan mengalahkan Miles. Lalu sepulang sekolah, Jimmy kembali lagi ke tempat latihan Manny. Hari ini Jimmy terlihat sangat bersemangat, sampai-sampai di saat Manny tidak fokus, Jimmy tidak sengaja memukul wajah Manny hingga terjatuh. Remember what? Oh, I'm sorry, man. Melihat hal itu, Mr. Action dan Manny sontak takjub dengan semangat Jimmy. Hari demi hari pun berlalu. Jimmy terlihat semakin bersemangat dalam latihannya dan menunjukkan kemajuannya yang pesat. Sampai suatu ketika di sekolah, Jimmy berkata kepada Andy kalau suatu saat dia akan mengajar Miles. Dan Jimmy juga memberitahu Andy kalau dirinya saat ini sedang berlatih tinju untuk mengalahkan Miles.
Mendengar hal itu sontak membuat Andi terkejut. I'm sorry, did you say boxing? Di saat sedang berbincang-bincang dengan Andy, tiba-tiba Adrian datang menghampiri Jimmy. Adrian mencoba mengajak Jimmy berkencan ke pesta ulang tahun teman sekolahnya yang bernama Betty malam nanti. Pak pucuk dicinta ulang pun tiba. Mendengar ajakan tersebut, Jimmy langsung mengiyakannya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Jimmy pergi ke pesta bersama Adrian dengan diantar oleh ibu Adrian. Di sana terlihat pesta sangat ramai. Jimmy dan Adrian mulai menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Mereka juga terlihat sudah mulai saling menyukai. Namun di saat sedang asik berkencan, tiba-tiba salah satu anak buah Miles datang dan mencoba untuk mengganggu Jimmy. Di sini Jimmy langsung mengusirnya. Terlihat kini Jimmy sudah memiliki nyali melawan geng Miles. Ruin this night for me. Get the fuck home right now. Come on, Jimmy. Keesokan paginya, Jimmy mengajak Adrian ke tempat latihannya itu. Dan saat Jimmy di sekolah, ia pun menceritakan kepada Adrian kalau dirinya kini sedang berlatih tinju agar bisa mengajar Miles. Mendengar hal tersebut, Adrian merasa sedikit cemas kepada Jimmy. Hari demi hari pun berlalu. Kini porsi latihan Jimmy semakin sulit dan berat. Sampai suatu ketika, Manny mengenalkan Jimmy kepada temannya yang bernama Dakila. Dakila adalah seorang atlet seni bela diri. Dan Dakila pun mengajari Jimmy cara bertarung seperti pertarungan jalanan. Dan akhirnya Jimmy dapat melewati semua latihan tersebut dengan baik. Dan kini Jimmy sudah siap untuk menghadapi Miles. Waktu terus berlalu hingga tibalah di waktu yang sudah dijanjikan. Di sekolah, Miles kembali mendatangi Jimmy dan menagih uang $200 yang sudah dijanjikannya tersebut. Dan Miles meminta uang tersebut harus sudah ada sepulang sekolah nanti. But I'm gonna wait right here. After school, so you better. Di toilet, Jimmy bertemu dengan seseorang yang bernama Vinny. Vinny mengetahui akan ada hal menarik nanti sepulang sekolah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Vinny tahu kalau selama ini Jimmy sudah berlatih di tempat Manny. Jimmy pun kebingungan kenapa Vinny bisa tahu tentang hal itu. Dan Vinny pun memberikan semangat kepada Jimmy. Kick his fucking ass. Namun ternyata obrolan Jimmy dan Vinny didengar oleh anak buah Miles yang secara kebetulan sedang berada di dalam toilet tersebut. Dan ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Miles. Mendengar hal tersebut, Miles pun merencanakan siasat liciknya. Ia menyewa seorang petinju narapidana yang bernama Glasgow Billy. Miles meminta Glasgow untuk memberi perhitungan kepada Jimmy sepulang sekolah nanti. Sesuai janjinya, sepulang sekolah Jimmy pun menemui Miles. Dan Jimmy memberitahu Miles kalau ia tidak akan memberikan sedikit pun uang kepada Miles. Lalu Jimmy pun mengajak Miles berduel. Got my money? No. Miles mengatakan kalau sebelum Jimmy melawan dirinya, ia harus menghadapi seseorang yang bernama Glasgow. Namun ternyata Glasgow yang sedang dalam perjalanan ke sekolah Jimmy disekap oleh seseorang di tengah jalan. Dan ternyata orang yang menyekap Glasgow adalah orang suruhan Vinny. Karena sudah terlanjur malu dan tidak ada pilihan lain, Miles pun menerima tantangan Jimmy. Dan akhirnya duel pun terjadi. Di sana banyak orang yang menyaksikan duel tersebut. Di awal duel, Miles berhasil menjatuhkan Jimmy dengan pukulannya. Namun Jimmy langsung bangkit dan menghajar balik Miles. Miles yang sudah kewalahan melawan Jimmy meminta teman-temannya untuk membantu. Namun kali ini teman-teman Jimmy pun ikut membantu Jimmy. Hingga akhirnya Miles pun berhasil ditumbangkan. Di sini Jimmy meminta Miles untuk bertobat tidak lagi membuli orang-orang di sekolah tersebut. Karena mereka semua adalah teman. Not just me, not just my friends, but everyone. Miles pun mencoba bangkit dan menyerang Jimmy. Namun lagi-lagi Jimmy berhasil menumbangkannya. Dan kali ini Miles benar-benar sudah dikalahkan. Ternyata diam-diam ada yang merekam pertarungan antara Jimmy dan Miles itu. Hingga video tersebut menjadi viral dan masuk berita nasional. Orang tua Jimmy yang melihat video tersebut sangat bangga kepada anaknya itu. Dan akhirnya kini Jimmy bersama kedua sahabatnya menjadi preman sekolah yang baik hati. Dan Miles pun kini sudah tidak berani membuli temannya di sekolah. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film yang berjudul Bully yang dirilis di tahun 2006 tentang seorang anak muda yang gendut yang selalu dibully. Namun berkat kerja kerasnya kini ia berhasil melawan berandalan yang membulinya.
Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.